Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Ustazah Mira Aristi di semester 2. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Nah, berdoa pun selesai. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan muatan PKN dan IPA. Ustazah ingin bertanya, apakah antum sekarang telah duduk di kelas 6 dan antum sudah mengalami masa puber? Saat mengalami masa puber, bagaimana bentuk kepedulian antum terhadap lingkungan? Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Agar sejahtera, masyarakat harus peduli terhadap lingkungan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli lingkungan. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan, antara lain ikut membersihkan lingkungan, melakukan reboisasi, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Anak-anak ustazah, sebagai pelajar, Ananda harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Ananda harus memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi. Menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Setiap kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga masyarakat dan warga sekolah. Dengan mematuhi semua peraturan berarti kita telah mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Upaya untuk mengisi kemerdekaan antara lain meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa. Sekarang ustazah ingin anak-anak ustazah untuk memperhatikan gambar-gambar berikut. Keempat gambar ini menunjukkan para pelajar sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan pemerintah merupakan kewajiban warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 2. Pasal tersebut berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Perlu anak-anak ustazah ketahui, mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Selain mewajibkan pendidikan dasar, pemerintah juga memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan, antara lain memperbaiki gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan tenaga pengajar atau guru yang profesional. Nah, anak-anak ustazah pasti tahu dong kewajiban sebagai seorang pelajar. Setiap pelajar memiliki kewajiban yang harus dilakukan, baik sebagai warga sekolah maupun sebagai warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban berarti Ananda berperilaku positif. Berperilaku positif merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan. Perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif tidak berarti perilaku penurut, tetapi lebih dari itu, antara lain mandiri, kritis, kreatif, berani membela kebenaran, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah
Perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hidup bernegara. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dapat diwujudkan dengan cara menghargai jasa para pahlawan. Penghargaan itu dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan agar tercapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, Ustazah, sekarang kita masuk ke pembahasan remaja dan lingkungan hidup. Masa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak hingga masa awal dewasa. Sebentar lagi akan melangkah ke tahap dewasa. Persiapan matang pada saat remaja menjadi bekal untuk melangkah ke dunia dewasa. Anak-anak Ustazah, masa remaja selalu diselimuti oleh perasaan ingin tahu yang tinggi, rasa ingin mencoba sesuatu yang baru, dan menjadi masa untuk mencari jati diri yang sesungguhnya. Tidak heran jika masa remaja yang tidak bisa terkendali akan mudah tergelincir ke hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Nah, kita lihat bagaimana dengan kepedulian remaja terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan tempat kita berpijak dan menghirup udara segar sebagai anugerah Allah yang Maha Esa. Rasa kepedulian remaja terhadap lingkungan perlu diapresiasi setinggi mungkin. Perlunya remaja memahami betul tentang lingkungan hidup merupakan hal penting. Perlakuan lingkungan hidup yang salah akan memberikan dampak negatif yang luar biasa. Banyak hal yang telah merusak kondisi lingkungan hidup. Kejadian tanah longsor, banjir, menumpuknya sampah di aliran sungai, dan aksi coret-coret di tempat wisata merupakan contoh perlakuan jelek terhadap lingkungan hidup. Remaja harus menyingsingkan baju untuk ikut andil dalam mencegah atau mengatasi dampak negatif yang terjadi pada lingkungan hidup. Kejadian tanah longsor merupakan bagian dari akibat yang timbul jika lingkungan hidup tidak diperhatikan. Perlunya pemahaman terhadap remaja bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Lereng gunung seharusnya tidak digunakan untuk menanam pohon berakar serabut, tetapi ditanami pohon berakar tunggang. Hal ini bertujuan untuk menahan tanah agar tidak longsor pada musim hujan. Remaja juga harus memahami dampak membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan ke sungai makin lama akan makin menumpuk dan akhirnya akan menyumbat aliran air. Bukan hanya itu, tumpukan sampah tersebut akan berpengaruh besar terhadap kualitas air. Air akan kotor saat dipenuhi sampah. Akibatnya timbullah bau tidak sedap dan menyebabkan berbagai penyakit bagi masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian, aksi coret-coret di tempat umum seperti tempat wisata akan membuat pemandangan tidak enak. Aksi coret-coret bagi remaja hendaknya disalurkan pada tempat yang bermanfaat, seperti menulis poster yang berisi pesan moral. Selanjutnya, poster itu bisa dipasang di tempat yang telah mendapat izin dari pemerintah setempat. Peran serta untuk memanfaatkan fungsi lingkungan hidup menjadi tanggung jawab besar di pundak remaja. Apalagi sebagai siswa sekolah, hendaknya ikut aktif dalam memanfaatkan lingkungan. Ada pepatah bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Mencegah lingkungan hidup lebih baik daripada dampak sesudahnya. Perlu kita ingat bahwa biaya yang dikeluarkan agar lingkungan terjaga lebih murah dibandingkan dengan setelah biaya memperbaiki lingkungan hidup yang telah rusak. Anak-anak Ustazah, tumbuhkan jiwa remaja untuk hal-hal yang positif dalam membuat lingkungan hidup tetap terjaga. Kita tidak bisa membayangkan jika jiwa remaja kita dipenuhi dengan karakter yang menyepelekan peran lingkungan hidup. Lingkungan hidup akan menjadi lingkungan yang sangat tidak bersahabat dengan alam dan manusia. Oleh karena itu, jangan pernah menyalahkan lingkungan hidup yang tidak bersahabat.
Cobalah untuk menyalahkan diri kita sebagai remaja yang tidak pernah peduli dengan lingkungan hidup di sekitar. Jadilah remaja yang penuh tenggang rasa dan tepa salira terhadap lingkungan hidup. Sebagai remaja, jangan menjadi penonton dalam menjaga lingkungan hidup, tetapi jadilah pemain yang bisa memberikan kontribusi nyata bahwa lingkungan hidup adalah milik kita yang sesungguhnya. Nah, anak-anak ustazah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Adapun tugas Ananda, lihatlah gambar ini, kemudian berdasarkan gambar ini jawablah pertanyaan-pertanyaan yang akan ustazah berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.